selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hormati Pak Muhtar atau akrab bisa Pak Opas yang selama 1,5 jam nanti akan memulai skenario pembelajarannya. Waktu dan tempat saya persilahkan Opa. Nanti kalau misalnya sudah ada kebutuhan Opa, informasi sekedar mau bergeser juga Opa ke kabupaten hari ini. Waktu dekat ini belum, belum. Okay. Belum ya. Terima kasih Opa. Kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Muhtar untuk memulai skenario pembelajaran. Silahkan. Baik, makasih banyak Indah Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah kita teman-teman sekalian kita sudah ketemu kembali, di mana kemarin malam kan kita sempat ketemu ya di luar jadwal. Kita bikin jadwal sendiri dalam rangka mempercepat proses pendampingan terutama menyangkut masalah isu ya. Karena saya selalu berpikir ketika isunya sudah benar berarti aman. Nah, jadi memang dari beberapa pengalaman berapa kali membimbing ternyata masalahnya di isu. Kalau kita keliru di isu sampai bagaimanapun caranya kita tetap setengah mati. Jadi makanya saya ketat di isu, setelah itu silakan jalan, gampang sudah. Jadi makanya saya perketat, termasuk di yang tempat lain, kita cari waktu tambahan. Tapi ini insya Allah, ini sebentar tinggal tahapannya, karena isu sudah. Kita tadi kemarin malam begadang sampai jam berapa ya? Hampir jam 11. Jam 11, Pak. Ya, jam 11. Satu yang tidak sempat yang malam itu. Siapa? Ya, Nursela ya? Nursela. Iya. Sebentar boleh Nursela kalau memang ini. Sebelum kita masuk ke pentahapan kita masuk isu Nursela dulu. Sekira itu dan saya berterima kasih karena teman-teman juga anak sekalian, adik sekalian respon. Jadi keberhasilan itu harus bersama. Ya baik. Hari ini kita 2 JP ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa kejar. Karena setelah ini nanti pada pertemuan berikutnya kita sudah harus dalam perjalanan diskusi sudah dirancang itu rancangan. Karena isunya sampai kepada Fisbonya sudah kan. Nah, mudah-mudahan Nursela juga walaupun belum dibimbing secara langsung sendiri, tapi kan sudah melihat teman-teman bagaimana cara bimbingan. Nah, ini gunanya kita bimbingan bersama supaya saling mendengar, ya, saling mendengar. Tinggal dicocokkan yang kita punya kondisi di wilayah kita. Ya, kalau demikian, ya mungkin kita kasih kesempatan pertama dulu, Nursela memperlihatkan isunya dulu. Ya, Pak. Silakan. Dua perangkat, matikan satu itu. Audionya satu dimatikan. Audionya. Feedback suaramu. Ya. Silakan Nursela. Ya, Pak. Oh, memang berat. Jadi caranya buka file, jangan dibuka begini. Stop share dulu. Ya. Buka dulu filenya, setelah terbuka filenya, baru kita buka panel share screen. Terbuka panel share screen, baru kita centang itu file. Centang file, baru centang di bawah 2 itu ada kolom di bawah 2, baru centang share ya sebelah kanan. Pantas lama tadi, karena kalau dibuka share baru mau dibuka file, kecuali di atas 10 giga memorinya baru bisa. Kalau di bawah itu lambat. Ya, buka dulu filenya. Bisa terbuka? Masih loading, Pak. Di
Oke, lambat sih lah. Tidak jadi lagi kita ketemu nanti nih. Opa tuh. Iya. Waktu terbatas, waktu terbatas. Ya Allah, tak lambat mancing. berangkatnya. Kita tinggal. Ya. Baik, teman sekalian. Jadi teman sekalian, sekarang kita dalam pentahapannya. Jadi karena semua saat ini sudah selesai semua isunya, sudah selesai isu seperti ini. Kita sudah masuk di semua sudah selesai ya. Ya kita masuk di. Silakan kita lanjutkan seperti ini. Penjawab masalah. Jadi dicari gagasan idenya. Oke. Nah, ini di sini yang saya mau jelaskan buat teman. Teman sekalian, semua kemarin yang sudah menyampaikan isu sampai gagasan pencarian isu, kita sekarang masuk kepada kegiatan. Nah, kegiatan dan pentahapan. Jadi kegiatan dan pentahapan itu, ingat minimal 4 kegiatan, 1 kegiatan minimal 3 tahapan. Nah, oke. Berarti bukan suatu keharusan, tapi biasanya kalau kegiatan pertama biasanya adalah konsultasi dengan mentor, ya. Misalnya seperti contohnya ini ya. Jadi persiapan edukasi, ya, konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Ya, ini konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Semua ditulis di atas ya. Ini salah. Rencana aktualisasi unit, ya, unit kerja. Habis itu isu yang terisu. Nah, isu itu berarti kalau 5 isu 5 ditulis ini. Ditulis semua isunya. Baru isu yang diangkat atau isu yang terpilih. Isu mana yang terpilih? Baru di bawahnya lagi gagasan pemecahan isu. Catat ya, catat. Nah, ternyata bertambah lagi bimbingan saya, jadi tambah banyak bimbingan, tambah tidak ada waktu. Ya. Jadi saya ulangi, unit kerja, isu yang diangkat, isu kemudian isu yang diangkat, kemudian gagasan pemecahan isu. Ada di contoh yang saya kirim. Di file yang saya kirimnya. Nah, pertama kegiatannya biasanya karena dia judulnya edukasi, maka dia persiapan aktualisasi. Jadi bukan persiapan edukasi, persiapan aktualisasi. Pertama konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Nah, berarti outputnya di sini terlaksananya konsultasi dan mendapat persetujuan mentor. Bukti dukungnya, nah, nanti bukti dukungnya apa saja bukti dukungnya, ya. Ingat kegiatan, kenapa begini? Mestinya agak di atas sedikit di sini. Karena kegiatan simetrik dengan keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3. Terkait dengan kontribusi terhadap visi misi. Terkait dengan penguatan organisasi. Itu kegiatan. Tahapan kegiatan terkait dengan output ada, kemudian terkait dengan mata pelatihan agenda 2. Ya, misalnya dia harmonis. Harmonis apanya? Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian kolaboratif apanya? Ya. Karena minimal 3, berarti tahapan kedua dari kegiatan pertama adalah koordinasi dengan rekan kerja. Kenapa koordinasi, Pak? Karena ini saya ingatkan kembali, kegiatan kita ini, kegiatan adalah hanya wadah menerapkan nilai. Yang diuji adalah penerapan nilai. Ingat itu. Seandainya kita ini bukan latsar, misalnya kalau PIM, terserah mau langsung bikin kegiatan, terserah. Karena yang dilihat kegiatannya terlaksana tidak. Kalau laksar penerapan nilainya. Catat itu ya. Kedua, koordinasi dan rekan kerja. Ketiga, penyusunan tim kerja. Ya, terbentuknya tim kerja, bukti dukungnya SK tim kerja. Ini silakan cari sendiri keterkaitan dengan agenda 2.
Ya, karena di contoh yang saya berikan sudah ada itu nilai-nilai agenda 2-nya, perilakunya. Nanti buka ya, sudah ada. Jadi tolong teman-teman dibaca itu yang dibagikan file. Karena saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari saya itu pertanyaan-pertanyaan seolah-olah belum membaca file itu, belum membaca laporan. Ya. Kalau sudah dibaca itu tidak begitu pertanyaannya. Oke. Ketiga, ya di kegiatan kedua adalah karena kita edukasi kah atau apa, membuat bahan materi. Penyusunan bahan materi. Penyusunan bahan materi media, terserah. Nah, terkait dengan agenda 3, Smart ASN, kompetensi literasi digital. Misalnya, contohnya dia ini kan membuat bahan edukasi. Tahapan pertama, mencari referensi. Mencari referensi. Kenapa? Ya karena kalau membuat bahan materi, kita mencari bahannya dulu, referensinya. Ya, kemudian tersedianya referensi. Bukti dukunnya ya silakan dipoto, foto dari referensi itu di internet. Kedua, membuat, kalau dia pakai video, jadi membuat atau mendesain materi, mendesain video, mendesain apa di sini, leaflet, banner apa, mendesain di sini. Ya, mendesain. Kemudian ketiga, sudah mencetak, membuat banner segalanya yang dibutuhkan di sini semua. Ya, membuat banner, ini tadi video ada banner, leaflet apa semua. Nah, kemudian ada lagi satu namanya membuat administrasi pendukung. Ya, ini laporan dia, administrasi pendukung. Apa itu administrasi pendukung? Ya, tersedianya administrasi pendukung berupa apa? Daftar hadir, format daftar hadir, format pretest, post-test, apa saja yang dibutuhkan di situ, dibuat di situ. Karena persiapan di awal. Kalau sudah terlaksana kegiatan, tidak ada lagi namanya pembuatan persiapan. Tidak ada lagi konsultasi. Kenapa tidak ada konsultasi? Ya karena sudah masuk dalam tim kerja. Nah, oke. Kemudian kegiatan ketiga, rapat tim. Ya, atau rapat kerja tim. Kenapa? Karena tadi ada tim kerja dibentuk. Nah, ada tim kerja dibentuk. Ya, berarti kita rapat dengan tim kerja. Siapa-siapa di tim kerja itu? Mentor kita sebagai pengarah, Anda sendiri sebagai penanggung jawab, ada anggota tim evaluasi, tim pelaksana, tim persiapan. Jadi cukup 4 orang yang sih. Nah, kalau rapat tim itu terkait dengan manajemen ASN, ya. Kemudian nanti dibawa saya ke bawah ini supaya tidak mestinya masih bisa naik tuh. Yang digaris cuma 2 ini saya digaris. Yang lainnya jebol ke bawah supaya nyambung ya. Jadi yang digaris cuma ini, 3 ini. Ya. Yang ini 2 jebol ke bawah supaya tidak tak gantung begini. Oke. Pemaparan materi di hadapan tim. Kenapa? Karena tim itu harus sepaham kita materi yang mau disampaikan. Media, pemaparan materi, media atau video dipaparkan di hadapan mereka. Tahapan kedua, meminta saran masukan. Ya. Kemudian ketiga, finalisasi materi. Ya. Kemudian keempat, boleh koordinasi dengan pihak terkait atau penjadwalan. Ya. Oke, berarti sudah 2 kegiatan. Ya. 3 kegiatan sudah. Kegiatan keempat, bisa jadi kalau misalnya teman-teman masih butuh survei lapangan, seperti di puskesmas, perlu koordinasi dengan posyandu, aparat desa, atau apa semua, yang berhubungan di lapangan, boleh kegiatan keempat adalah survei lapangan. Tahapannya ya, koordinasi dengan pihak terkait, kedua menyampaikan undangan, kemudian ketiga penjadwalan atau kesepakatan jadwal. Baru masuk kegiatan kelima di sini. Kegiatan kelima ini sudah intinya. Apakah edukasi atau coaching klinik atau pembuatan atau pelaksanaan, silakan. Ya, karena kita ini adalah kegiatan yang menyangkut masalah penggerakan massa, ya, maka yang pertama adalah dia ini adalah 2. Jadi edukasi berbasis online dan offline. Kalau dia online-nya ya edukasi offline, online. Berarti yang pertama 2 kegiatannya adalah
penyamaan persepsi. Ya, jadi mengupload di media sosial atau di YouTube atau di mana, mengupload video. Kedua, persepsi. Kemudian angket pretest, disampaikan setelah menonton video, isi angket post-test. Oke. Kemudian edukasi berbasis offline, pertama persepsi tahapannya. Kedua, tahapannya adalah pretest. Ya, makanya di penyapa administrasi pendukung di atas itu dibuat belangko pretest, post-test, dan daftar hadir. Nah, setelah pretest baru kita edukasi. Edukasi berbasis offline, ya, menyampaikan sudah materinya. Silakan menyampaikan materinya apa semua. Kemudian terakhir post-test. Nah, sudah. Kemudian berikutnya kegiatannya adalah ini kan dia minta apanya, membuat pemasang banner segala macam. Kalau Anda juga pembagian diklat apa semua silakan. Itu masing-masing punya cara. Ini pembagian kuesioner online dan offline, ya silakan. Karena ini berbasis offline. Evaluasi kegiatan edukasi, berarti post-testnya. Nah, kemudian boleh juga langsung monitoring, boleh juga namanya evaluasi. Nah, kalau kita pertama evaluasi, berarti evaluasi pertama adalah memeriksa hasil pretest dan post-test tahapannya. Kemudian kedua, ya teman-teman kalau tidak kuat mencatat, rekam ya, rekam. Tidak ada waktu kita berulang-ulang. Ya. Jadi pertama memeriksa hasil pretest, post-test. Kedua, tahapan kedua adalah menyandingkan hasil pretest dan post-test dalam bentuk grafik. Ya. Kemudian dan pemberian penghargaan. Nah, kalau Anda tidak memberikan penghargaan kepada orang yang bagus hasil edukasinya, silakan penetapan saja, penetapan hasil evaluasi. Ya, kalau mau kasih penghargaan, penetapan dan pemberian penghargaan. Nah, kegiatan ketujuh adalah monitoring. Monitoring itu tahapan pertamanya, ini keterkaitannya. Ya, tahapan pertamanya pengukuran capaian. Apa itu pengukuran capaian? Mengukur hasil tadi, evaluasi itu diturunkan. Hasil evaluasi tadi. Kemudian kita mengukur lagi capaian berapa realisasi dari rencana. Misalnya tahapannya yang kita rencanakan 30 atau 20, 21, dilaksanakan 20, berarti 20 per 21 kali 100%. Ya, ada dua capaian, capaian evaluasi dan capaian fisik. Kan nanti juga ada tabelnya ini, ada tabulasinya nanti, tabulasi capaian. Nah, kedua, karena kegiatan ini hanya 1 bulan, tidak bisa kita mengukur, melihat hasil dari dampaknya, maka kita testimoni. Tahapan kedua testimoni. Siapa yang ditestimoni? Boleh berbentuk tulisan, boleh berbentuk rekaman video, kepada pertama tanggapannya, ketiga atau rekan kerja, ketiga penerima manfaat, masyarakat yang diedukasi, pasien. Nah, 3 itu saja minimalannya testimoni. Kemudian kegiatan ketiga adalah pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Saya ulangi, tahapan ketiga pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Yang dilaporkan capaian tadi itu kepada mentor. Penyusunan rencana tindak lanjut boleh yang tidak ditindaklanjuti karena persentase peningkatannya tidak tinggi, atau cakupannya misalnya di puskesmas baru 2 desa, 2 posyandu, berarti direncanakan jangka menengahnya mungkin setengah dari wilayah kita posyandunya, jangka panjangnya adalah mencapai 100% dari wilayah kerja kita. Nah, setelah itu semuanya ini kaitkan dengan nilai. Kita buat schedule. Schedule-nya begini. Dituangkan semua kegiatannya kita dengan tahapan kegiatan, baru turun harian. Kapan mulainya itu? 1 hari setelah evaluasi rancangan. Misalnya evaluasi rancangan 118 pada hari Selasa tanggal 11. Berarti saya hitung sejak 12 Oktober tahun 2002 mulai kegiatannya kita. Ya, karena jadi evaluasi tanggal 11 Oktober
maka terhitung sejak tanggal 12 Oktober kita mulai aktualisasi. Dibuatkanlah schedule seperti ini. Dibuatkan schedule seperti ini. Dibuat schedule seperti ini. Tanggal-tanggalnya. Apa alasannya per hari? Kan pasti ada alasan. Ada yang buat per minggu. Pertanyaannya misalnya per minggu. Minggu pertama, minggu kedua bulan Oktober. Konsultasi dan melapor konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Anda ada sisa 1 minggu. Artinya, apa benar 1 minggu dorongannya mentor? Bisa kira-kira? Nah, sehingga harian konsultasi dan melapor kepada mentor. Sedangkan ini menurut saya terlalu besar. Setengah saya diarsir di sini. Karena tidak mungkin 1 hari kita dorongannya mentor, kan? Paling banyak setengah hari. Jadi jangan 1 hari. Ya, kan diartikan mungkin 1 hari kita dorongannya mentor. Tapi pun kalau tidak bisa lagi setengah hari ya sudah. Bagus saja ini, masih masuk akal. Karena kita tidak tahu jam berapa ke jam berapa. Daripada 1 minggu, ya. Kalau 1 minggu, mohon maaf, kalau dia bikin 1 minggu saya belum tanda tangan. Karena saya dicap, kenapa Bapak kasih menyetujui kalau mereka menghadap mentornya selama 1 minggu? Jadi saya harus tegas, sudah pernah saya disoroti. Dengan alasan supaya maju dulu. Terakhir saya dapat sorotan. Bapak itu lihat juga. Masuk akal dong. Penguji tanya begitu saya. Jadi saya sekarang minta maaf. Mungkin saya agak tegas. Kalau memang belum sesuai, saya belum tanda tangan. Karena selama ini saya dengan peserta, ya Pak nanti saya perbaiki. Saya tanda tangan. Pas ujian tidak ada yang dirubah. Ya saya lah yang kena. Ya, enak kalau dibilang dokter kok goblok. Enak begitu kira-kira. Kan kasihan saya gara-gara kalian. Ya. Sampai-sampai dokternya dibilang tidak pintar. Sudahlah saya tidak usah pintar, tapi tidak usah disebut-sebut begitu. Jadi minta maaf saya harus mengatakan begitu. Tolong disesuaikan dengan petunjuk. Saya sudah kasih contoh. Yang berbeda di contoh ini adalah tujuannya. Ingat, tujuannya itu ada tujuan jangka pendek, menengah, panjang. Di contoh ini tidak ada itu yang salah. Tapi kelebihannya contoh ini ada sampai penyebaran penetapan nilai. Ya, saya perlihatkan penyebaran penetapan nilai. Jadi saya akui dia ini. Saya contohkan, perlihatkan dulu. Jadi ada kelebihannya juga ini. Sampai di aktualisasi saya kasih contoh. Supaya teman-teman langsung melihat kalau rencananya begini bagaimana pembuktiannya. Ini kalau pembuktiannya bagus ini. Ada pembatasnya. Saya perlihatkan dulu. Ini. Jadi ada kelebihannya dia ini. Nah, dia buat ini. Jadi matrik nilai-nilai dasar SN. Misalnya di kegiatan 1 yang diterapkan adalah harmonis peduli. Ini semua diterapkan. Ya, jadi tebar begitu. Jadi dilihat berapa penerapan nilai orientasi pelayanan. Oh, total 221. Begitu. Kenapa ini penting? Ketika nanti ditanya oleh penguji, kira-kira Pak Parli dalam kegiatan ini nilai apa yang dominan digunakan? Nah, kita langsung buka saja ini 1 lembar, taruh di meja, contekan. Jangan lagi dibuka naskahnya karena pasti ketahuan tidak kuasai. Nah, 1 lembar ini membantu kita. Cukup 2 di ini schedule-nya. Nah, ini yang saya lakukan Pak. Kegiatan ini sampai kegiatan
saya terapkan nilai, kegiatan ini yang saya terapkan nilai. Jangan dikasih lihat, disebut saja. Teman sekalian silakan dipelajari, dibaca-baca itu contoh semua dia petunjuk. Tolong dibaca dulu petunjuknya, ada berapa file saya kirim, baca dulu, baru maknai. Nah, supaya tidak terhenti pekerjaan. Karena tadi bertambah lagi 10 bimbingan saya, berarti sudah 70-an. Nah, bagaimana modelnya saya menghadapi 70 orang? Kalau semua bertanya, satu lembar pertanyaan semua di WA itu. Coba tolong bantu pikir, bayangkan itu. Semua bertanya. Tadi malam saya buka itu ada sekitar 16 orang bertanya. Makanya selalu saya bilang begini, tolong buka Zoom. Satu kali bicara kita. Ya. Beda tahun lalu cuma berapa orang dibimbing. Kalau tahun ini luar biasa. Bakutin di sini. Sehingga jangan sampai salah jawab saya. Karena yang bertanya juga dia tidak perkenalkan dirinya. Saya misalnya Elvira, saya tugas di ini. Tidak ada terus begitu. Cuma langsung dia tanya, kira-kira Pak kalau isuku begini bagaimana? Ya terpaksa juga saya karena saya sudah pusing. Ya baik-baik saja. Selamat. Bingung dia maksudnya Pak? Ya maksudmu apa Kak? Tiba-tiba kau tanya isuku begini, apa? Anda siapa? Di mana? Anda sakit apa? Oh iya Pak, saya nama ini. Begitu dong. Jangan bayangkan Anda sendiri saya layani. Ya, saya mau bikin Zoom kayak 118, 120, dia bikin Zoom enak. Kita diskusi. Kalian tiba-tiba bertanya, Pak, bagaimana kalau isuku begini, Pak? Menurut Bapak tolong koreksinya. Oh, tadi pas saya baca satu lembar bingung siapa semua dia bilang, saya jawab baik-baik saja, selamat. Dia bilang, maksudnya Bapak? Saya bilang, maksudmu dulu apa? Anda ini siapa? Sakit apa? Oh iya Pak, saya ini perawat ya. Berarti saya kira pasiennya sakit, perawat dan perjelas Anda di mana supaya kita ini toh. Ya. Saya bilang mulai-mulai stres saya bikin. Tapi sebenarnya tidak perlu stres. Kalau saya mau seperti orang lain, cukup sesuai dengan jadwal kan. Enak saya tidur. Tapi sudah berapa jadwal tambahan setelahnya? Sudah 4. Hampir tiap malam sudah saja layani. Daripada kalian bertanya. Yang maksudnya boleh bertanya tapi perjelas. Ya ada passwordnya. Saya Parli angkatan sekian, ya tugas saya ini, pertanyaan saya ini aman kan dijawab, ya oke. Makasih teman sekalian, silakan ada yang mau diskusikan. Baik Pak, saya mau tanyakan Ya soal silakan. yang tadi Bapak tampilkan itu kan contoh dari rancangan aktualisasi Irawan. Ikrawan ya. Ikrawan. Nah, tapi yang dari BPSDM yang Bapak kirim juga, itu tampilannya beda Pak. Makanya saya tadi malam itu saya coba bikin pakai yang dari yang BPSDM itu. Iya, itu ikrawan. Pedoman penulisan. Ya, ikrawan itu hanya contoh modelnya kalau sudah diisi. Kalau yang dari BPSDM itu kan blanko. Iya. Format, tinggal mau diisi. Nah, boleh saya tampilkan punya aku, Pak? Silakan. Nah. Jadi kalau saya kontennya yang saya lihat, modelnya silakan model bagaimana. Ya, ini Pak, yang saya punya. Banyak. Kenapa Bapak kasih portrait? Kenapa tidak landscape? Saya pikir dimasukkan ke file aktualisasi itu, Pak. Kan bisa melintang supaya tidak terberdiri begini. Nah, ini siap. bedanya. Ya, ini bedanya. Saya minta maaf. Ini untuk semuanya. Kenapa saya contohkan itu agak turun ini tahapan? Kalau begini modelnya Pak, pertanyaan saya, yang mana terkait dengan agenda 3 di sini? Betul. Kan tidak muncul agenda 3-nya tuh. Nah, padahal syaratnya kegiatan itu terkait dengan agenda 3, makanya di atas. Tahapan kegiatan terkait dengan agenda 2. Tahapannya yang turun ke bawah. Turun sedikit. Kalau keterkaitan dengan visi misi silahkan jebol. Bebas dia. Ya, karena semua terkait. Ya.
Kemudian bahasa dalam tabel tidak usah panjang. Misalnya ini, menghadap kepada atasan, ya ini juga Pak ya, tidak ada kata atasan, mentor. Mentor Pak ya. Nah, ya, karena standarnya adalah mentor. Kepada atasan mentor saja terkait rancangan yang akan dilakukan. Kegiatannya persiapan aktualisasi. Begitu saja bahasanya. Persiapan aktualisasi Pak. Iya, karena kalau semuanya dibahasakan panjang, bisa jadi 15 lembar ini cuma tabel rancangan. Nah, ini yang aktualisasi. Di sini Pak, di Gimana? ya di kegiatan di sini, kegiatan. Oh iya. Ya. Persiapan di atas ini, sebelahnya di atas, di angka 1. Ya. Oh, sini. Kegiatannya persiapan aktualisasi. Tahapannya konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Nah, sebelahnya tahapannya ini konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Di sampingnya ini di bawah. Di bawahnya. Sudah itu betul. Iya. Nah, itu. Langsung konsultasi dan minta persetujuan mentor. Nah, outputnya terlaksananya konsultasi kan, atau tersedianya persetujuan mentor. Bukti dukungnya ya naskah, foto. Nah, ini keterkaitan dengan mata pelatihan, keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3. Apa yang terkait itu? Manajemen ASN, Smart ASN, apanya? Untuk semuanya teman-teman ya, untuk semuanya. Jangan minta salah satu. Nah, ini kontribusi jebol ke bawah ini supaya dia naik. Ya. Oh, ini yang naik ke atas, Pak. Iya, iya. Tidak, diputus jadi anunya ini, putus dia punya garis. Oh, siap. Ya, merge sales. Coba merge ke bawah. Iya, begitu. Ini juga, ini merge. Nah, begitu modelnya. Ini juga merge yang di persiapan. Di persiapan merge dia. Persiapan. Di nomor 1, kiri atas. Ini. Ya. Oh, ini. Merge saja dia. Iya, nomornya juga merge. Iya. Begitu modelnya dia. Ya. Siap. Jadi di sini ada outputnya juga, Pak. Jadi yang kosong di atasnya tahapan. Outputnya apa dia? Persiapan aktualisasi, tersedianya atau terlaksananya persiapan. Silakan bahasa output ya. Bahasa output. Saya kira Bapak sudah tahu semua itu. Ya. Ya. Kan begini modelnya, Pak. Kenapa? Karena cara membacanya persiapan aktualisasi kegiatannya terkait dengan outputnya, tersedianya persiapan, terlaksananya persiapan, kemudian terkait dengan mata pelatihan agenda 3, indikatornya, kemudian terkait dengan kontribusi visi misi. Jadi visinya daerah, misi mana yang terkait. Kalau misi pasti misinya, misi yang mana yang terkait dengan penguatan misi dari kegiatan persiapan. Kemudian terkait dengan nilai OPD mana, kan berakhlak. Kira-kira kalau persiapan aktualisasi terkait dengan apa? Ya mungkin orientasi pelayanan, ya kan? Ya. Atau apa? Nah, gitu. Begitu semua. Nah, ini untuk semuanya teman-teman sekalian ya, dipahami modelnya begitu. Bahkan kalau nomor 7 ini nanti kegiatan berikutnya baru ini, toh? Ya di kedua juga, yang sebelahnya juga jebol ke bawah. Oh, gitu. Ya karena dia terkait semua. Yang terpisah itu hanya tahapan supaya tidak lari ke sana kemari kan. Nah, begitu juga ini persiapan ke bawah dengan nomornya ke bawah. Artinya itu 1 sampai kegiatan berikutnya. Nah, nomor juga tahapan kegiatan. Ya, karena berbeda kegiatan terkait agenda 2. Kegiatan terkait agenda 2. Kegiatan terkait dengan agenda 3. Kan begitu. Nah, kemudian apanya lagi yang Bapak tanyakan? Itu tadi Bapak bilang ada
membuat tim kerja. Ya. Nah, kita membuat tim kerja masukkan ke poin yang di sini, Pak, yang di Iya. tahapan kegiatan juga. Iya. Kenapa? Karena PNS itu bekerja secara kolaboratif. Ya. Sekarang sudah instruksi itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Bekerja berbentuk tim. Kedua, supaya kita punya nilai kolaboratif bisa dijalankan yang harmoni. Nah, kemudian masa kritisnya ketika Pak Parli tiba-tiba ada kegiatan lain. Pada hari itu harus melaksanakan pengumpulan data. Haruskah kita terhenti? Tidak, karena ada tim kerja. Kalau Bapak tidak punya tim kerja, maka berhentilah di situ. Tiba-tiba Parli ditugaskan oleh pimpinan harus ke sini. Padahal hari itu harus melaksanakan pertemuan atau harus membuat apa. Kalau Bapak tidak punya tim kerja, ya pasti putus. Oh, ada teman yang bantu. Tidak bisa, Pak. Karena di dalam rencana Bapak tidak ada tim kerja. Yang bisa dipertanggungjawabkan yang ada dibuat dalam rencana. Olehnya itu saya kalau judul pasti luas. Saya tidak mengatakan pergi beli ikan. Saya mengatakan belanja di pasar. Kenapa? Karena kalau saya bilang pergi beli ikan, kapan Anda beli di luar ikan di pasar tidak bisa diterima. Karena tidak pernah direncanakan. Ingat, pegawai bekerja berdasarkan rencana. Bisa ditangkap, teman-teman. Itulah gunanya saya berikan judul tidak pernah sempit. Bedakan kalau misalnya pergi beli ikan. Terserah di mana, yang penting beli ikan. Atau saya katakan belanja di pasar. Apapun dibeli, termasuk ikan, boleh. Kan tidak mungkin kita hanya beli ikan, pasti beli juga tomat, sayur. Nah, itu tidak boleh masuk. Karena Anda judulnya hanya beli ikan. Nah, di sini baru saya buka. Kenapa kemarin ngotot tidak boleh kata ini, tidak boleh kata ini. Nah, sebenarnya yang saya aktualisasikan adalah pengalaman saya menguji. Ya. Banyak orang tak kancing kalau saya uji karena salah judulnya. Contoh, di Banggai Kepulauan 40 orang saya uji. 20 orang saya uji. Karena 2 kelas 40. Ada 2 orang yang saya tanya, judul saja tidak lanjut. Karena judulnya, dia tulis itu judulnya optimalisasi peningkatan pengetahuan peserta didik. Oke. Karena judul isunya rendahnya hasil belajar. Oke. Pada saat rancangan saya tanya, berapa Anda target? Sekarang Anda berapa dapat? Dibilang tuntas hanya 2 orang tuntas. Jadi targetnya 90% tuntas. Oke? Kita ikat. Begitu 1 bulan kemudian ketemu kembali, kan pasti saya uji, saya tanya, berapa rencana tuntas? 90%. Berapa Anda capai? 70%. Saya maaf, kita tutup, Anda tidak lanjut. Kenapa begitu, Pak? Iya, Pak. Kan Anda punya target 90. Anda capai 70, berarti sepakat tidak lulus. Berdiri mentornya. Kenapa begitu, Pak? Kesepakatan undang-undang para pihak. Bapak ikat diri Bapak 90. Bukan tidak lulus. Saya memang kancing dia supaya dia mengerti. Jadi bagaimana maksudnya, Pak? Saya begini saja. Kalau Anda mau rubah, di sini adalah edukasi pemahaman siswa terhadap apa. Kenapa begitu, Pak? Kalau itu tidak ada urusan mau barangkali mau naik 20%, barangkali mau naik 10 atau 5, tidak ada urusan. Karena Anda, yang penting Anda sudah lakukan edukasi, sudah. Itu maksudnya. Optimalisasi, peningkatan. Saya alergi, kenapa? Jangan sampai tak kancing gara-gara itu. Bisa ditangkap maksud saya. Supaya teman-teman paham kenapa Pak ini alergi sekali optimalisasi apa itu. Ancamannya berat, Pak. Itu dibangkap, kalau tidak kuat itu orang pingsan dia, langsung nyatakan Anda tidak lulus. Iya, karena Anda ikat diri Anda 90, Anda capai 70. Berarti kan tidak lulus. Langsung mentornya bagaimana? Dan tidak bisa lulus dia. Ini ketentuan, kita rubah judulnya. Apa itu, Pak? Ya edukasi saja. Baru saya kasih waktu 3 hari.
Rubah itu kata-kata peningkatan dengan edukasi. Selesai, tanda tangan, lulus. Nah, itu baru dicoba. Kalau mau nekat memang tidak lulus. Seperti di Ampana tidak lulus, Pak. Ada di Ampana 1, dia eselon 4 tidak lulus. Nah, cuma saya kasihannya dia karena mungkin stres. Saya juga berdosa tuh. 1 minggu saya tidak kasih lulus, dapat kabar meninggal dunia. Bukan karena saya, saya hanya menjalankan tugas menguji. Memang tidak bisa lulus. Kalaupun meninggal ya itu karena kehendak Tuhan itu, bukan karena saya. Ya, jadi makanya teman-teman, saya jangan dianggap orang baik. Belum tentu, Pak. Tergantung keadaan. Saya orangnya objektif. Ini ada bimbingan saya di daerah Morowali Utara, saya tidak akan tanda tangan itu. Saya hampir 1 bulan di Morowali tidak pernah dia ketemu dengan saya. Jadi kalau minta tanda tangan, saya tanda tangan sendiri saja. Dan yakin kalau tidak tanda tangan tidak akan bisa ujian. Pasti. Nah, itu pentingnya komunikasi. Konsultasi. Untuk apa kita digaji? Saya dihonor ini, Pak. Menjadi coach. Berarti dimanfaatkan. Untuk apa? Ya, jadi ini terbang, mudah-mudahan saya berubah pikiran. Karena saya suka tahu, tidak akan saya tanda tangan. Tapi siapa tahu misalnya ada ilham, ada Tuhan goyangkan pikiran saya. Kalau aturan tidak boleh. Ini namanya orang tidak pernah menghadap. Kira-kira Pak Parli, kalau saya tidak pernah menghadap dengan Bapak, tidak pernah ketemu, tiba-tiba minta persetujuannya Bapak, Bapak mau? Tidak mau. Kapan setujunya, Pak? Nah, makanya teman-teman, ya saya akui angkatan 118 ini alhamdulillah. Bahkan kita sudah konsultasi buka ya. Oke. Ya, saya kira itu. Masih ada teman sekalian? Silakan. Ya, saya masih Lanjut. masih bingung, Pak. Boleh Ya, saya? tolong dengarkan. Ya, tolong dengarkan teman-teman. Artinya itu semuanya. Tunggu, saya Silakan. satu. Ini kita masalah kita menjalankan aktualisasi. Saya di inspektorat atau kayak Pak Dokter juga. Diri, Pak. Misalkan ada surat tugas, saya melakukan pengantaran surat pemberitahuan. Nah, itu kan saya sendiri yang pergi ke bawahan atau rekan tetap Ya, membuat pertanyaan saya, tim kerja itu untuk pekerjaannya Bapak atau aktualisasi? itu yang saya jadi bingung. Ini tim kerja untuk ini ketika kita menjalankan aktualisasi atau Pak. Aktualisasi. Apa judulnya Pak Padri? belum ada, Pak. Karena kemarin Gagasannya apa gagasannya? Gagasannya itu lambannya kemarin teh. Kanjuannya respon hasil temuan. Iya. Nah, sekarang misalnya kalau membuat rekapan apa semua, apa Padri sendiri yang bikin? Kapan Misalnya rekapan hasil temuan atau apa? Iya, kalau di tahapan kegiatan itu kan ada laporan hasil pemeriksaan. Iya. Nah, itu dari tim audit yang serahkan ke bagian saya. Nah, dari saya itu yang meneruskan ke audit ke yang pihak yang terperiksa. Kalau saya Pak Parli ini, pikiran saya Pak Parli belum aktualisasi. Pak Parli berpikir pekerjaan. Membuat, mengarsipkan dokumen, mengatur berkas, itu kan tugasnya tim. Membantu mencatat. Yang tidak kalah pentingnya penerapan nilai, Pak. Kalau Bapak sendiri bekerja, tidak akan bisa Anda terapkan berakhlak, ya, kolaboratif. Ketika pincang, ada nilai yang tidak diterapkan, mohon maaf, nilai dari penguji itu akan pincang juga. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, rancangan itu nilainya hanya 20%. Jadi biar Bapak saya kasih angka 100, hanya 20 diterima. Ya. Kemudian aktualisasi hanya 30%. Biar saya kasih angka 100, 30 saja. Misalnya kurang nilai diterapkan, dikasih Bapak nilai 15. 20% dari 15 berapa? Standar lulus 70, Pak. Nah, di sini kita jor-joran membuat nilai. Caranya apa yang kita lakukan supaya bisa kita terapkan nilai? Ini untuk semuanya. Pertanyaannya Pak Parli bagus. Untuk semuanya jawaban saya.
Jangan terlalu irit, Pak cuma nilai ini bisa diterapkan. Kita kurang berpikir itu. Saya minta maaf, saya sedangkan kentut saja saya bisa terapkan nilai. Pak Muhtar, hilang suaranya Pak. Hilang suaranya. Tak kancing stop Pak Muhtar. Sekalian, waktunya kita sudah habis, tapi mohon Pak Rahmat kasih kita, boleh Pak kasih sedikit lagi waktu karena sementara saya arahkan ya. Ya kira-kira begitu Pak. Ya? Pak Parli, silakan Pak Ilham. Ya, izin Jadi Pak. kalau saya tim kerja itu dapat nilai. Izin bertanya Pak. Tapi Pak. Oke. Pak Muhtar. Tabe Pak Muhtar. Jaringan kayak gitu ya Pak. Kancing. Saya paham dengan Pak Dokter bilang kalau ada Parli, penyuluh. minta contoh tadi Parli. Kalau Pak Dokter bilang kayak penyuluhan, berarti ada surat tugas. Surat tugas itu tim yang turun. Toh? Nah, kalau saya surat tugasnya sendiri memang. Tidak, ini tidak. Bapak itu betul Pak Muhtar bilang, Bapak itu bicara soal pekerjaan. Kita kan soal aktualisasi. Jadi bukan